Wow, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi CDC Bogor, Shalom. Wow, ya mulai pada masuk ke dalam ruangan, keren banget. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Yes. Dan sangat bersemangat menyembah Tuhan kita Allah yang hebat dan dahsyat. Kita udah masuk di bulan Oktober dan sebentar lagi kita akan mulai mempersiapkan perayaan Natal. Nanti tunggu ya pengumuman yang disampaikan oleh panitia Natal. Semuanya kita seru banget, bersemangat. Dan saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang datang lebih awal. Beri tepuk tangan. Yeay. Ya. Senang sekali kehadiran Anda, udah semangat banget, udah rapi karena hari ini kita akan bersama-sama merayakan kemenangan kita. Amin. Mari bangkit berdiri dulu dan katakan, kasih tos kiri kanannya, kamu keren hari ini. Oh, kamu keren. Ansya juga. Ayo yang keren. Wow ya. Nyanyi. Nggak cuman keren, tapi keren banget. Ya keren banget karena datangnya lebih awal. Silakan duduk kembali. Wah, makin seneng ya, sukacita banget. Keren banget. Ada 3 habit yang kita udah beberapa kali ibadah ini kita nggak denger di awal ibadah ya. Yuk kita mengingat lagi 3 habit kita ketika kita berkumpul di hari Minggu melakukan ibadah raya. Yang pertama adalah honor the presence. Ya, kenapa? Hadirat Tuhan itu ada. Yuk, kita hormati hadirat Tuhan. Dan dia ada di mana sih? Sebenarnya ada di dalam hati kita masing-masing. Semuanya di dalam hati masing-masing. Habit yang kedua adalah save the world. Pastikan kita nanti ya akan mendapatkan pesan Tuhan yang sangat spesial. Sesuai dengan kebutuhan kita pribadi. Beda kiri dan kanan, tapi sangat spesial. Karena itu sangat berharga, jadi firman Tuhan itu disimpan, dicatat, diingat-ingat. Dan pastikan kita melakukan firman Tuhan itu dan hidup kita akan berbuah, amin. Dan habit yang ketiga kita sebutkan bersama-sama adalah be excited. Yes. Kenapa kita be excited? Yes, karena kita lihat ya, resolusi kita di awal tahun kemarin. Wow, tinggal 3 bulan lagi kita akan selesaikan tahun ini dan saya yakin percaya gak ada satupun yang tertinggal. Kita akan menyelesaikan tahun 2024 nanti ini dengan kemenangan dan kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Ada firman Tuhannya. Kita baca sebelum kita memulai ibadah di Sefanya 3 ayat 17. Bangkit berdiri yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia baharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Wow! Yang bersorak-sorak itu bahkan Tuhan. Ia bersorak-sorak karena engkau. Ya. Terus kalau kita aja kurang bersorak-sorak, asik gak? Enggak deh, karena Tuhan Allah aja bersorak-sorak karena engkau. Amin. Hari ini kita akan nyanyikan pujian kita dengan sorak-sorai yang penuh kemenangan. Pastikan kita semuanya merasakan hadirat Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Kami yakin dan percaya akan janji-janji-Mu. Kami adalah umat-Mu yang Engkau menyediakan kemenangan demi kemenangan. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau yang melepas
melepaskan kami dari jerat mara bahaya. Engkau yang meluputkan umat-Mu dari malapetaka. Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang menyediakan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang gelisah Engkau berikan ketenangan. Dan kami yakin dan percaya, pagi hari ini, di ibadah hari ini, kami merasakan Engkau dan kami merayakan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Amin, amin. Shalom CDC. Wow, luar biasa ya. Kita adalah orang-orang yang keren. Karena kita juga punya Tuhan yang keren. Ya, yang berikan kuasa untuk menginjak musuh-musuh kita. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Mari kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersorak karena Engkau yang luar biasa. Yeay. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bersorak buat Tuhan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Kau dahsyat bagi kami semua. Yeay. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terpujilah Tuhan. Karena Dia yang memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Kita bersyukur kita boleh ada saat ini karena kasih Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu mari kita terus datang kepada Tuhan.
menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, mengingat perbuatan Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Yesus. Dengan rasa syukur kepadamu Tuhan. Kau baik Yesus. Karabara lama ya. Karabara lama ya shikata karalama ya shi. Iya rama ya shi. Yes Lord. Amen. Yes. Hatiku, yes Lord. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biar Kau penuhi hati kami Tuhan. Yes. Yes Lord. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Biar jemaat naikkan pujian ini. Ku rasa, amin. Yes, indahnya Tuhan kekudusan-Mu. Amin. Yes, yes Lord, amin. Diam di, amin. Amin. Yes Lord. Dan ku yes Lord. Diam di hadirat. Yes, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Yes Lord. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami sembah dan bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Jesus, I call your name Jesus. Perlihatkan kasih-Mu dengan hadirat-Mu Tuhan. Ya Rabba ya Shama, Jesus. Syarabana badana layamo, yarakana maya set. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu buat kasih dan kemurahan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau beri hidup-Mu, menebus hidup kami. Terpujilah Kau Tuhan.
bersyukur Dia. Yes. Dalam lubuk hati kami, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan yes. berterima Sekali lagi, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau Allah yang baik. Oh, dari lubuk hati kami bersyukur mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Oh, Rabaya Shekarabara Labaya Se, Sharabara Bara 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 Namaya Sanya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Sharabara Bara Baya She, Shekeremoni Makarala Mayarala Yashe. Inilah pujian penyembahan kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan buat hidup-Mu, buat darah-Mu. Kami bersyukur. Ya Rabaya Syarabada Badalala Yaralayamu. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Oh, Rabaya Sekene Modidaralaya, Sekene Modidabarabaya, Sekene Menedara. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur, haleluya. Syarabara-barala yaralayamu, sikarabara-barala mayase. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syarabara-barala bayaralayamu, terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, Jesus. Iya rabarala baya shikara
memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Syarabarabaralabaralabaya sekeni mudidaralaya. Heralaya she. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau yang Tuhan yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Di setiap musim, di setiap hari yang kami lewati, kami melihat, kami menyaksikan kebaikan Tuhan buat keluarga kami, buat bisnis kami, buat pekerjaan kami, buat studi kami, buat hubungan kami, buat kesehatan kami. Kami ngelihat Tuhan selalu baik. Tuhan tetap baik, so kami memuji nama Tuhan karena Engkau layak buat menerima setiap sembahnya kami. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah di pagi hari ini, di mana kami bisa masuk lebih dalam ke dalam keintiman yang baru dengan Tuhan. Pagi ini bicara buat setiap kami, depan ke belakang, kiri ke kanan, biar sungguh gak ada suara pun yang terlewat. Roh Kudus bicara, menyampaikan nasihatnya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami siap buat mendengar, kayak buka mata rohani kami, kayak buka telinga rohani kami, kayak buka hati dan pikiran kami buat menangkap isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan semua yang siap buat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih tim Presiden Worship, Bapak Ibu boleh duduk. Wah, dan boleh bilang kiri kanannya, senang banget di sebelah kamu pagi ini. Wah, senang sekali bisa beribadah sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama tempat ini, amin. CDC Bogor, wah saya happy banget. Tiap tahun minimal setahun sekali saya bisa hadir di tempat ini dan melihat gimana Tuhan bekerja tahun demi tahun, memberikan pertumbuhan, memberikan hal yang baru. Terakhir saya dengar dari
Pastor Chris sama Pastor Naftali, kita lagi dalam proses persiapan negosiasi gedung sendiri ya. Tempat yang permanen gitu ya, yang gak usah tiap minggu bongkar pasang kayaknya. Repot sekali. Wah, kita bersyukur banget, percaya banget Tuhan bawa gereja ini dari kemuliaan kepada kemuliaan, naik lebih tinggi lagi. Amin. Oke, so kita akan masuk firman Tuhan. Hari ini saya tahu tema saudara tahun ini adalah worshipful living, betul ya. Kehidupan yang penuh penyembahan, dan saya percaya itu bagus banget karena kehidupan yang menyembah adalah kehidupan yang berbuah, ada amin. Dan penyembahan gak cuma ngomong di hari Minggu aja di tempat ini, atau cuma di komsel doang, atau di pertemuan doa doang, enggak. Apapun yang kita kerjakan, waktu kita bekerja, waktu kita berbisnis, waktu kita ngurus anak, waktu kita ngurus rumah tangga, itu semua adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah gaya hidup kita, amin ya. So mari kita bahas sedikit tentang namanya penyembahan hari ini. Worship. Saya pastinya bukan worship leader, Bapak Ibu. Pernah mencoba tapi gagal, oke. Mungkin suara saya kurang pas buat pimpin pujian. Tapi setuju gak sih Bapak Ibu bahwa penyembahan itu bukan hanya untuk orang-orang yang jago nyanyi atau jago main musik gitu atau di atas panggung ini, gak cuma itu. Amin. Tugas tim present worship di tempat ini itu membawa jemaat masuk ke dalam penyembahan, betul. Tapi semua jemaat, semua kita adalah penyembah. Amin ya, semua dari kita sepakat ya. Oke, dan ini menarik banget. Karena kalau kita ngomongin berbagai tema di gereja yang suka dibagikan, banyaknya itu khotbah itu untuk kita. Betul gak sih? Kalau kita dengar khotbah tentang keselamatan, itu untuk kita. Ya kan? Tentang iman, itu iman kita. Tentang pengharapan, pengharapannya buat kita, gitu kan. Kepemimpinan, itu buat kebaikan kita juga, berkat untuk kita. Semua itu bagus, gak ada yang salah. Tapi kalau kita ngomongin soal worship, soal penyembahan, itu bukan tentang kita. Ini tentang Tuhan, betul kan? Justru bukan apa yang kita bisa terima dari Tuhan, tapi apa yang bisa kita berikan buat Tuhan kita. Dan saya harap hari ini apa yang saya akan bagikan bisa membantu setiap kita untuk masuk lebih dalam ke dalam yang namanya penyembahan, memberikan yang terbaik dari hidup kita buat Tuhan. Amin. So, saya kasih judul sharing saya hari ini, Come As You Are. Datang apa adanya. Oke, ini bukan judul lagunya Nirvana, sebagian mungkin ada yang generasinya tahu lagunya. Bukan ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah sikap yang saya percaya kalau kita bisa nangkep ini sangat membantu kita buat menyembah Tuhan. Saya mau kasih lihat definisi worship menurut kamus Cambridge Dictionary. Boleh tampilkan di layar. Dibilang definisi worship adalah to have or show a strong feeling of respect and admiration for God dengan G-nya huruf besar or a God dengan G-nya huruf kecil. Oke, memberikan perasaan, respect kita, penghormatan kita kepada Tuhan dengan T yang besar atau kepada Tuhan dengan T yang kecil. Ini definisi kamus Bapak Ibu. Jadi ternyata ada Tuhan yang T-nya besar, ada Tuhan yang T-nya kecil. Dan penyembahan itu waktu kita ngasih perasaan kita, respect kita, penghormatan kita kepada hal ini. Mau yang T-nya besar, mau yang T-nya kecil. Karena tanpa kita sadar, kita semua dalam hidup itu pasti menyembah sesuatu. Ada sesuatu jadi Tuhannya kita. Mungkin seorang tokoh idola, mungkin harta kita, mungkin ilmu pengetahuan kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin diri kita sendiri yang jadi Tuhan. Tapi ada begitu banyak Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita yang tanpa sadar kita suka menyembah itu setiap hari. Betul gak sih? Dan pertanyaan besar dalam hidup ini adalah siapa yang mau kita sembah setiap harinya? Who are we going to worship? Dan tentunya Alkitab memberikan kita jawaban yang jelas sekali di Lukas 4 ayat 8. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Dengan T yang besar ya Bapak Ibu ya, T huruf besar ya. Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, D huruf besar, sajalah engkau berbakti. Jadi penyembahan kita yang terbaik hanya boleh kita berikan kepada Tuhan dengan T yang besar. Lebih daripada kita menyembah pekerjaan kita, menyembah keluarga kita, menyembah pengetahuan kita tadi, kita perlu menyembah Tuhan kita.
Kenapa? Sederhana sekali. Karena Tuhan kita layak disembah. Segampang itu jawabannya Bapak Ibu. Kitab Wahyu menuliskan di Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. So ayat ini bilang Tuhan itu layak disembah karena Dia adalah Tuhan yang besar, pencipta segala sesuatu. Dan mari kita renungkan ini, kebesaran Tuhan. Karena seringkali Tuhan yang besar itu jadi sebuah quote yang hanya kita ucapkan atau kita nyanyikan setiap minggu gitu. Kita kan suka nyanyi ya, how great is our God. Tapi kadang kita gak pernah betul-betul merenungkan sebesar apa sih Tuhan kita. Mazmur 19 ayat 1 bilang bagus banget. Dibilang langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wow, sebesar itu Tuhan kita. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara hari ini, kita merenungkan sejenak kebesaran Tuhan kita. Yang dibilang bahkan langit menceritakan kemuliaannya, kebesarannya. Mari bayangkan hari ini langit. Apa sih yang ada di langit kalau kita perhatikan? Yang pertama pasti kalau kita dengar langit, kita ingat ada yang namanya matahari. Betul ya? The sun. Matahari kita tahu sebagai sumber panas terbesar, sumber energi terbesar, sumber cahaya terbesar, betul ya? Tapi ada hal yang menarik banget tentang matahari. Saya mau kita lihat bareng-bareng kembali ke kisah penciptaan langit dan bumi di kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 3-5, saya bacakan buat Bapak Ibu. Ini kisah yang menarik banget. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Mau tahu kisah ini ya? Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, semua tahu di hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, siang dan malam. Oke, nah dari situ saya mau ajak kita lompat ke penciptaan hari keempat. Di Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari ya, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, yaitu bulan, dan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, apa yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu? Yang menarik adalah bahwa terang diciptakan di hari pertama, betul. Sementara matahari diciptakan di hari keempat. Artinya kesimpulannya, sumber terang yang sebenarnya itu bukan matahari. Iya dong, orang terangnya ada duluan kok hari pertama. Hari keempat baru ada mataharinya kan. Jadi sumber terang itu bukan matahari, melainkan Tuhan. Ciptaan itu gak pernah lebih besar daripada penciptanya. Matahari yang udah sedemikian besarnya, sedemikian terangnya, ternyata bukan itu sumbernya. Sumbernya lebih besar lagi, lebih terang lagi, yaitu Tuhan kita. How great is our God. Sedemikian besar Tuhan kita, luar biasa. Amin. Menarik ya. Yuk lihat lagi. Ada apa lagi di langit? Langit menceritakan kemuliaan Allah. Kita bayangkan kalau malam hari kita melihat ada banyak bintang di langit, betul ya? Nah mari kita lihat soal the stars, bintang-bintang. Ini juga gak kalah menariknya. Mazmur 147 ayat 4 bilang gini. Ia, Tuhan, menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Wih, dibilang Tuhan itu ngasih nama bintang-bintang. Dan saya percaya ini bukan kerjaan yang gampang Bapak Ibu. Susah lagi. Karena banyak banget ya gak sih? Mari kita bandingkan dengan kerjaan kita sehari-hari. Kita manusia, jangan sama kita lah. Gak level kejauhan bedanya sama Tuhan. Kita bandingin sama manusia pertama yang pernah ada. Yang super banget, yang hebat banget yaitu Adam. Ingat Bapak Ibu ya? Ketika Tuhan ciptakan Adam. Adam itu kan dibilang dia manusia pertama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pastinya hebat banget, manusia super, betul ya? Nah, Tuhan kasih Adam sebuah tugas, sebuah kerjaan. Ingat kerjaannya apa?
untuk memberi nama semua hewan-hewan di Taman Eden waktu itu. Betul kan, di bumi. Nah, saya penasaran, saya suka research, saya coba searching di internet, ada berapa banyak hewan yang harus Adam kasih nama. Nah, ternyata kalau kita cari di internet, katanya hari ini di bumi ini ada sekitar 8,7 juta spesies hewan Bapak Ibu. Yang artinya Adam harus ngasih nama 8,7 juta binatang. Ya, kita kucing berberanak satu udah bingung ngasih namanya siapa gitu kan. Ini 8,7 juta Bapak Ibu, banyak banget. Wah, kayaknya Adam tiap hari kerja keras. Aduh, ini namanya apa lagi yang belum ya? Ini anjing, ini sapi, ini kuda. Aduh, ini apa lagi ya? 8,7 juta. Sekian banyaknya. Kerjaan Adam nggak gampang. Betul ya? Nah, tapi sekarang kita bandingin sama Tuhan. Yang tadi katanya Tuhan memberi nama bintang-bintang. Saya searching lagi penasaran. Ada berapa bintang? Nah, katanya ternyata ilmu pengetahuan bilang di galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal ini ada sekitar 400 miliar bintang, Bapak Ibu. Oke. Dan di seluruh alam semesta itu ada 2 triliun galaksi. Bima Sakti cuma salah satunya nih. Artinya di alam semesta ini total bintang berapa? 2 triliun dikali 400 miliar. Totalnya itu 800 ditambah ada angka nolnya 21 biji di belakangnya. Saya bahkan udah gak tahu gimana, itu bacanya apa itu ya. 800 miliar, triliun, miliar, saya gak tahu. Udah sampai liar, udah gak tahu apa bacanya. Saking banyaknya. 800 kali 10 pangkat 21. Sebanyak itu. Nah, kalau kita udah lihat bintang yang segitu banyaknya, terus kita ngeliat binatang yang 8,7 juta, ini kayaknya dikit banget ya gak sih? Gak ada apa-apanya yang binatang. Ternyata kerjaan Adam yang udah kayaknya ribet banget tadi, ini yang kerjaan Tuhan jauh banget, lebih susah lagi. Triliunan bintang yang ada. Artinya Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, yang kayaknya susah banget, kayaknya rumah tangga kok susah banget ya supaya tetap bersatu. Kok kayaknya kerjaan mau promosi susah banget ya. Kok kayaknya utang mau lunas susah banget ya. Kok kayaknya sakit mau sembuh susah banget ya. Percayalah, semuanya kayaknya susah buat kita, buat Tuhan tuh gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan kita terlebih besar. How great is our God. Sebesar Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Itulah Tuhan kita. Jadi memang kita itu gak mungkin bisa memahami kebesaran Tuhan dengan otak kita. Saya punya banyak teman-teman di luar yang mencoba mempelajari Tuhan itu seperti apa. Tapi gak akan pernah nyampe. Makanya ada orang yang bilang mencoba memahami Tuhan itu seperti kita mencoba memasukkan lautan ke dalam sebuah gelas kecil. Ibaratnya otak kita itu seperti gelas kecil dan kebesaran Tuhan itu lautan. Kita coba masukin airnya ke dalam gelas pikiran kita. Gak mungkin bisa Bapak Ibu. You cannot put an ocean into a glass, but you can put the glass into the ocean. Kita gak bisa masukin lautan ke gelas pikiran kita. Yang kita bisa buat apa? Kebalikannya. Kita bawa pikiran kita, gelas kita ini masuk ke dalam lautan hadirat Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita menyembah Dia, dan semakin kita menyembah Tuhan, kita makin ngerti, oh Tuhan tuh kayak begitu. Oh sebaik itu Tuhan, oh sebesar itu Tuhan. Kebayang? Jadi yang kita buat bukan coba supaya Tuhan masuk ke otak kita. Gak mungkin ke otakan Bapak Ibu, gak masuk. Yang kita buat justru kita yang bawa masuk pikiran kita, hati kita ke dalam hadirat Tuhan yang besar itu. Kita mengalami Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Dan setelah kita semakin mengenal Dia. Amin. Kita makin ngerti bahwa Dia Tuhan yang layak disembah. Dia Tuhan yang besar. He deserves all of our worship. Amin ya. Sampai sini saya harap Bapak Ibu dapat gambaran soal kenapa kita nyembah Tuhan. Karena Dia begitu besar. Sangat besar, terlalu besar. Nah dari situ mari kita kembali nih ke ayat kunci saudara tahun ini. Yang bagus banget di Yohanes 4 ayat 23. Kayaknya udah dibahas sepanjang tahun kan. Yang bilang bahwa tetapi saatnya akan datang dan udah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ayat kunci tahun ini betul ya Bapak Ibu? Oke. Nah saya mau kasih lihat bahasa Inggrisnya bagus banget. Dibilang, but the time is coming, indeed it's here now.
When true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Oke. Saya merenungkan ayat ini dan saya tertegun. Dibilang the Father is looking for those. Allah Bapa itu dibilang mencari penyembah-penyembah yang demikian. Dan bukankah ini sebuah ironi Bapak Ibu? Bahwa Allah Bapa yang besar tadi, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang lebih terang dari matahari, yang lebih hebat dari triliunan bintang tadi gitu ya. Yang dia pemilik segalanya dalam semesta ini. Ternyata ada sesuatu yang masih dia cari. Ada sesuatu yang membuat matanya menjelajah ke seluruh bumi. Dan dia cari, ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Dan apa yang Bapak cari? Ayatnya bilang yang Bapak cari adalah true worshipers. Penyembah-penyembah yang benar. Bukan penyembah yang biasa Bapak Ibu. Karena kalau cuma sekedar penyembah yang biasa, Tuhan gak kekurangan. Oh, kita bisa pelajari Alkitab dibilang seluruh malaikat di surga itu menyembah Tuhan non-stop 24 jam tiap hari. Ya kan? Di kitab Mazmur kalau dibaca itu dibilang matahari, bulan, bintang, samudra, api, salju, angin badai, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, semuanya memuji Tuhan. Di Lukas bahkan dibilang, Yesus bilang tuh, kalau semua ciptaan diam, maka batu yang akan berteriak menyembah Tuhan. Ada ayatnya kan? Jadi Tuhan itu gak kekurangan penyembah. Yang nyembah dia udah banyak. Yang dia cari bukan sekedar penyembah. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Itu kata kuncinya, true worshiper, penyembah yang benar. Dan kalau Bapak sampai harus mencari, artinya jumlahnya gak banyak. Makanya nyari. Yang cuma nyembah biasa, banyak nyembah Tuhan. Tapi penyembah yang benar gak banyak Bapak Ibu. Ingat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan sama Yesus. Habis sembuh, 10-nya pergi, yang balik cuman 1 orang kan. Yang mengucap syukur menyembah di kaki Yesus. Yang 9 udah terima berkat dan entah kemana. Kebanyakan seperti itu. Yang menyembah dengan sungguh-sungguh itu gak banyak. Sampai saya berdoa dan saya percaya. Di ruangan ini, di CDC Bogor ini, Tuhan menemukan penyembah-penyembah yang benar. Amin, amin. Sudah mau jadi penyembah yang benar. Amin ya. Dan dengan cepat kita akan lihat apa sih itu penyembah yang benar. Cuma 2 hal. Tadi ayatnya bilang bahwa penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Ternyata cuma 2 itu syaratnya. Jadi penyembah yang benar. Kita menyembah dalam roh yang pertama, dan kedua kita menyembah dalam kebenaran. Kita bakal bahas satu ya. Yang pertama kita menyembah dalam roh, worship in spirit. Nah, kan kita manusia terdiri dari 3 unsur ya, tubuh, jiwa, roh. Betul kan? Nah, dan Tuhan itu mencari orang-orang yang menyembah dalam roh. Sementara kita seringnya, kita itu lebih concern, lebih pusing untuk menyembah secara tubuh. Tubuh itu di luar, gitu kan? Dan roh itu di dalam. Artinya waktu kita menyembah, apa yang ada di dalam itu lebih penting daripada apa yang ada di luar. Setuju ya? Kita bisa aja kelihatan kayak, wah kayak rohani banget. Kalau hari Minggu di gereja kita berlutut, kita menangis, kita angkat tangan. Semua itu gak salah, bagus. Tapi sangat mungkin melakukan itu, sementara dalam hati kita gak lagi nyembah Tuhan. Mungkin kita lagi mikirin yang lain, mikirin ini toko belum ditutup gitu kan, jemuran belum diangkat, lagi bagian tersiang makan apa abis ini gitu ya. Ada banyak hal sehingga kita cuma menyembah di tubuh doang, tapi hati kita tuh gak lagi menyembah Tuhan. Matius 15 ayat 8 bilang keras banget, saya baca dalam bahasa Inggrisnya ya. Tuhan bilang, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Umat ini mendatangi aku dengan mulutnya, dibilang, menghormati aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripada aku, kata Tuhan. Terus dibilang, and in vain they worship me. Dengan sia-sia mereka menyembah aku. Jadi waktu penyembahan kita cuma di mulut doang, Bapak Ibu, Tuhan bilang itu penyembahan yang vain, yang sia-sia. Penyembahan itu harus datang dari dalam, bukan dari luar. From the inside out. Oke?
Dan bukan berarti ekspresi nggak penting. Enggak ya Bapak Ibu ya. Saya sangat percaya ekspresi itu penting banget. Kita angkat tangan, kita melompat buat Tuhan, semua itu bagus dan semua itu alkitabiah. Oke, semuanya good. Tapi sekali lagi, kalau itu nggak datang dari dalam, itu cuma sesuatu yang kita fake aja, kita palsukan aja, cuma acting aja gitu kan. Terlihat rohani doang. Nah jangan sampai. Oke, semuanya perlu lahir dari dalam. Kalau di hati kita udah menyembah, saya yakin buat kita angkat tangan, buat kita berlutut, buat kita menari buat Tuhan, itu bakal otomatis keluar. Gak perlu dibuat-buat lagi. Karena apa yang ada dalam hati akan meluap keluar, kan firman Tuhan bilang gitu kan. Jadi yang penting hati kita menyembah dulu. Kalau hati udah menyembah, ekspresi itu bakal otomatis mengikuti. Oke ya, dari itu namanya menyembah dalam roh. Penyembahan dari dalam diri kita. Worship in spirit. Amin, belajar sesuatu ya. Oke. Satu lagi yang kedua. Tadi pertama menyembah dalam roh. Yang kedua menyembah dalam kebenaran dibilangnya. Worship in truth. Nah ini lebih menarik lagi. Gimana kita menyembah dalam kebenaran? Banyak orang Bapak Ibu salah mengartikan ayat ini. Waktu mereka dengar, menyembah dalam kebenaran. Mereka pikir berarti syaratnya kalau saya mau menyembah Tuhan itu, saya harus benar dulu nih. Banyak orang mikir gitu kan, berarti kita harus suci, harus kudus gitu kan, baru kita bisa datang menyembah Tuhan. Dan akibatnya ketika kita mikir begitu, kita mau nyembah jadi susah. Kita seringkali pengen ke gereja, tapi lalu ada intimidasi iblis yang bilang, kamu gak layak. Aduh gak bisa, pastor saya hari ini gak ke gereja, hati saya lagi gak bener nih soalnya. Gitu kan, nantilah pelayanan jangan dulu, saya mau benerin hidup saya dulu. Waktu kita di gereja lagi mau nyanyi, menyembah, kita angkat tangan. Tadi iblis mulai berbisik di telinga kita. Apaan lu angkat-angkat tangan? Tadi mama habis ngapain lu? Dan kita mulai turunkan tangan kita. Aduh iya saya gak bener nih. Hari ini kayaknya saya gak bisa menyembah. Karena hidup saya lagi gak benar. Tapi apakah itu definisi menyembah dalam kebenaran? Enggak loh. Saya percaya kebalikannya justru. Yohanes 8:23 bilang apa? Dibilang ayatnya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, firman Tuhan. Jadi yang namanya kebenaran, itu harusnya bukan mengkondem kita, bukan menuduh kita, bukan mengintimidasi kita. Kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi kalau dibilang kita menyembah dalam kebenaran, artinya kita tuh bisa bebas, bisa merdeka untuk datang menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Itu namanya menyembah dalam kebenaran. Menyembah ketika keadaan lagi baik. Menyembah ketika keadaan lagi kurang baik. Menyembah waktu kita lagi senang. Menyembah waktu kita lagi sedih. Menyembah waktu kita lagi pengen. Menyembah waktu kita lagi gak pengen. Bebas buat datang menyembah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. That's worshiping in truth. Dimana you can worship freely. Because the truth shall set you free. Karena kebenaran itu membebaskan kita. Jadi gak perlu nunggu sampai benar dulu Bapak Ibu. Kalau mau nyembah Tuhan itu. You can come as you are. Maka judul firman hari ini kan. Datang apa adanya. Di sepanjang Injil saya gak pernah baca ada kisah di mana orang datang sama Yesus dan ditolak. Suruh pulang dulu gitu, benerin dulu hidup kamu, baru kamu nyembah aku. Gak ada. Semua orang boleh datang, betul kan? Kalau lagi stres, come to him and worship. Kalau lagi banyak utang, come to him and worship. Kalau lagi ribut sama pasangan di rumah, come to God and worship. Kalau baru bikin dosa, come to him and worship. You can come as you are. Itu yang namanya menyembah dalam kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan kita dari semua beban, keterikatan, tuduhan, intimidasi. The truth shall set us free. Membebaskan kita. Jadi worship itu real apa adanya. Dengan semua keadaan kita hari ini, gak dibuat-buat, gak palsu. Karena buat apa bikin sandiwara sama Tuhan? Tuhan udah tahu juga kok keadaan kita. Iya kan? Dia datang tuh real aja. Kita sangat terinspirasi sama Raja Daud. Bahwa di sepanjang hidupnya dia itu kalau datang sama Tuhan sangat real. Sangat apa adanya. Dia lagi marah, dia bilang dia marah. Dia lagi stres, dia bilang dia stres.
Saya mau kasih lihat satu Mazmur Daud. Jadi kitab Mazmur itu ya, ini ditulis sama Daud, biasanya yang paling bagus itu di momen-momen yang dia paling buruk justru. Ya nggak sih? Ternyata penyembahan-penyembahan Daud yang terbaik, dia tulis di masa terburuk di hidupnya. Waktu dia lagi di pelarian, dikejar-kejar sama Saul, dia nulis Mazmur, dia menyembah Tuhan. Waktu dia ditegur sama Nabi Nathan karena habis berzina sama Batsheba, dia bertobat, dia menyembah Tuhan. Ketika dia dikhianati sama anaknya Absalom, wah dia sedih banget, dia menyembah Tuhan. Luar biasa banget Daud ini. Mazmur 142, ayat 1 sampai 5 ini bagus banget. Judul perikopnya aja udah gini nih, doa seorang yang dikejar-kejar. Saudara pernah dikejar-kejar? Punya utang belum dibayar, ada tagihan, jatuh tempo. Gak enak banget kan? Ini dikejar-kejar mau dibunuh Daud tuh. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua, dia lagi berlari, lagi bersembunyi. Daud bilang apa? Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Dia curhat sama Tuhan. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah Tuhan yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Sudah pernah merasakan, gak ada yang peduli. Saya sudah menghadapi semua masalah sendirian. Gak ada yang ngurusin, gak ada yang peduli lagi. Itu yang Daud alami. Tempat pelarian bagiku telah hilang, kata Daud. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat 5, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Wow. Jadi beginilah Daud menyembah dengan apa adanya. He came as he is. Dengan semua kesulitannya, kesesakannya. Dan saya suka bahwa dia berseru kepada Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Nah saya mau cerita dikit soal tempat perlindungan. Jadi di zaman dulu di Israel, sejak Israel merebut tanah perjanjian, Bapak Ibu, ada 6 kota yang dikhususkan atau bangsa itu disebut sebagai City of Refuge atau kota perlindungan. Oke, ini ada petanya di layar bisa dilihat. Ada 6 kota yaitu Kadesh, Golan, Shechem, Ramoth Gilead, Hebron, sama Bezer. Oke, ini 6 kota disebut sebagai kota perlindungan, Cities of Refuge. Nah, apa fungsi 6 kota ini? Ketika misalnya, kan zaman itu kan ada hukum Taurat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul? Nah, misalnya ceritanya nih, ada seseorang yang tanpa sengaja membunuh sesamanya. Nggak sengaja nih mati temannya, dia bunuh. Berdasarkan hukum Taurat, maka yang membunuh harus mati juga dong. Kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu bunuh orang, lu juga kudu mati. Tapi kan nggak sengaja nih, gimana dong? Nah apa yang dia buat? Dia bisa lari ke salah satu dari 6 kota ini. Ini tempat bersembunyi. Dan aturannya, kalau dia bisa masuk ke kota itu, maka nyawa dia selamat tuh. Dia nggak bakal dibunuh, dan dia bisa tunggu di situ sampai ada pengadilan, sampai dibahas kasusnya, diadili dengan benar. Tapi kalau di luar kota, maka orang yang mati tadi, keluarganya marah misalnya, bisa langsung balas dendam bunuh dia, itu boleh. Nah jadi apa yang dia buat waktu dia bikin salah, dia bakal lari ke 6 kota perlindungan ini. Supaya selamat dia. Seenggaknya menunggu pengadilan dulu, dia hidup di situ. Bayang gak fungsi 6 kota ini ya, kota perlindungan ya. Nah jadi, alangkah bodohnya, maaf ya bahasa saya, alangkah bodohnya, kalau si orang ini abis dia bikin salah, bunuh temannya, dia malah lari menjauhi kota perlindungan. Kan salah banget ya. Di luar dia bakal mati padahal. Kota perlindungan ini adalah satu-satunya tempat yang bakal menerima dia. Kota perlindungannya adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa tetap hidup. Dan tadi di Mazmur Daud bilang apa? Bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku. God is our city of refuge. Tuhan itu kota perlindungan kita. Jadi sama. Alangkah kelirunya kalau kita udah tahu hidup kita lagi berantakan nih. Lagi banyak masalah nih. Kita lagi banyak dosa nih. Lalu yang kita buat apa? Kita malah ketakutan, gak berani datang sama Tuhan, malah menjauh nih. Udahlah, saya jangan ke gereja dulu. Saya jangan ke komsel dulu deh. Kita malah lari menjauh dari kota perlindungan itu. Salah
masalah besar Bapak Ibu. Karena di luar kita bakal mati. Waktu kita berbuat dosa, iblis itu udah bersiap buat membunuh kita. Ya kan? Dia kan kerjanya cuma itu kan, mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis bakal mencuri sukacita kita. Dia bakal membunuh pengharapan kita. Dia bakal membinasakan masa depan kita. Kenapa? Karena dosa harus dibayar. Dan upah dosa adalah maut. Jadi kita gak punya harapan di luar sana. But God is our city of refuge. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Di luar kita bakal mati. Tapi waktu kita berlari ke tempat perlindungan itu. Hadirat Tuhan adalah satu-satunya tempat yang bakal menerima kita. Hadirat Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa selamat dan tetap hidup. Dan waktu kita berlari ke sana, gerbang kota itu terbuka lebar buat kita. You can come as you are. So run to it, berlarilah ke sana. Jangan malah menjauh, berlari ke dalam hadirat Tuhan. Itu tempat yang akan menerima engkau. Kan kau penuh dosa, kau penuh masalah, kau penuh pergumulan. Mari berlari masuk ke hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Karena disitulah terletak keselamatanmu. Amin. Karena kalau dibilang menyembah dalam kebenaran, tahu gak saudara apa sih kebenaran itu? Yesus ngasih jawabannya loh. Di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ternyata kebenaran, truth is a person. Kebenaran itu adalah sebuah pribadi, seorang pribadi yang adalah Yesus sendiri. Artinya, kalau kita orang Kristen, kita bilang kita udah lahir baru gitu kan, kita terima Yesus dalam hati kita, artinya sang kebenaran itu ada dalam diri kita. Iya kan? Makanya itu membuat kita jadi layak, jadi qualified buat datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran tadi. Bukan karena kita orang benar, enggak. Tapi karena sang kebenaran itu tinggal dalam diri kita. Amin. Dapat satu saudara hari ini? Satu ilustrasi terakhir sebelum kita selesai. Saya boleh minta bantuan satu orang bawain, tadi saya bawa domba ya. Boleh. Boleh satu orang bantu? Oke, sama. Oke, naik ke atas, kamu naik ke atas ya Samuel? Oke. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu. Jadi di perjanjian lama itu, kalau kita pelajari, kalau seseorang mau datang menyembah Tuhan nih, ke bait Allah, maka dia perlu bawa domba. Karena domba ini adalah lambang penebusan. Jadi dia bakal bawa korban domba yang nanti bakal dipersembahkan di bait Allah untuk dosa-dosa dia. Dan nanti waktu dia datang, si imam ceritanya ini, misalnya ceritanya ya, ceritanya Samuel ini orang berdosa ceritanya. Ceritanya saya ini imam di bait Allah. Nah waktu dia datang, mau beribadah nih, mau menyembah Tuhan. Nah imam di bait Allah ini bakal ngecek. Kita bakal lihat dombanya, dilihat dulu, oke dombanya bagus, matanya sehat, kakinya lengkap semua ya, oke nggak ada cacat, oke dombanya sehat, maka si yang bawa dombanya boleh masuk ke bait Allah buat menyembah. Perjanjian lama. Nah nggak ada imam yang ketika orang datang, yang dia periksa malah yang bawa dombanya. Oke coba saya dulu ya, ini kamu kayaknya kurang ganteng hari ini, kamu belum mandi pasti ya, ini kok sepatu kamu kotor sih? Nggak ada yang kayak gitu. Yang dicek sama si imam selalu dombanya, bukan si orang yang bawanya. Kebayang ya? Thank you, coba batur lagi, kasih tepuk tangan dong Mas Sam. Nah sama, waktu kita datang ke gereja hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita pikir yang Tuhan bakal periksa itu diri kitanya. Oh kamu gak layak, oh kamu kotor, oh kamu habis bikin dosa. Enggak. Waktu kita datang mau menyembah Tuhan, yang Bapak periksa itu bukan kita yang di luar, tapi anak domba yang kita bawa dalam diri kita. Karena kita udah bawa Yesus kan tadi kan, kita udah lahir baru, terima Yesus dalam diri kita. Jadi waktu kita datang ke hadirat Tuhan, Bapa di surga melihat anak domba yang gak bercacat, yang sempurna, yang bersih itu. Makanya ketika Bapa lihat kita, Bapa bisa bilang, inilah anakku yang kukasihinya. Kepadanya lah aku berkenan.
Bukan karena kita yang orang baik, enggak, kita semua orang jahat, orang berdosa. Tapi sang kebenaran itu, anak domba yang tanpa cacat itu tinggal dalam diri kita. Dan itu yang melayakkan kita buat datang menyembah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Itu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Diberkati saudara. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bisa ngasih pengertian yang baru. Oh, di hadirat Tuhan, engkau diterima. You can come as you are. Dan inilah berita baik yang perlu kita sampaikan buat teman-teman kita di luar sana. Kita tahu bahwa di bulan Oktober November ini CDC bakal masuk ke bulan-bulan penjangkauan, betul ya. Kita persiapan buat Natal, kita pengen bisa ajak tetangga kita, rekan kerja kita, teman kuliah kita mau ajak. Ini berita baik yang mereka perlu dengar. Bahwa waktu kita menyembah Tuhan, hati kita itu terkonek sama Tuhan kan. Dan hatinya Tuhan itu selalu untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Makanya seorang penyembah sejati gak mungkin gak mikirin jiwa-jiwa. Gak mungkin, karena hati kita kan terkonek sama hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan selalu buat jiwa-jiwa. Jadi waktu semakin kita dekat sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, pasti Tuhan makin taruh di hati kita. Oh, teman kamu tuh perlu kamu ajak. Kamu perlu bawa ke gereja tuh, tetangga kamu itu tuh. Itu partner kamu tuh, dia belum kenal Tuhan. Dia lagi butuh banget tuh. Tuhan bakal taruh di hati kita. Masih ada begitu banyak orang di luar yang perlu dengar kebenaran yang kita dengar hari ini. Keluarga kita, teman kantor kita, teman kampus kita. Banyak dari mereka yang mereka pengen kenal Tuhan, tapi mungkin mereka merasa udah terlalu jauh. Mereka ngerasa, aduh hidup saya udah terlalu hancur, kayaknya Tuhan gak mungkin terima saya. Mereka perlu dengar apa yang kita dengar hari ini. Bahwa Tuhan itu menerima mereka. Mereka bisa datang dengan keadaan apapun. Bahwa di hadirat Tuhan, engkau diterima. Kasih tahu ke mereka di hadirat Tuhan engkau diterima. Tapi gak cuma berhenti sampai diterima doang. You can come as you are, but you won't remain as you are. Hadirat Tuhan itu bukan cuma menerima. Hadirat Tuhan juga mengubahkan. Ada amin. Amin ya. Jadi engkau boleh datang dengan apapun keadaanmu, apapun dosamu, apapun masa lalumu, engkau boleh datang. Tapi saya terlalu percaya bahwa waktu engkau masuk ke hadirat Tuhan dan engkau menyembah Tuhan, hidupmu tuh gak akan sama lagi. Buah dari penyembahanmu adalah engkau gak akan lagi menyukai dosa lamamu. Engkau gak akan lagi mau tinggal dalam kubangan pergumulan lamamu itu. Engkau mau keluar dari situ. Karena engkau menikmati Tuhan. You can come as you are, but you won't remain as you are. Engkau bisa datang apa adanya, tapi kau gak akan tetap tinggal apa adanya aja. Hidupmu pasti bertambah baik, semakin berubah, semakin maju dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Boleh saya undang tim presiden worship maju ke depan. Dan kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Dan saya mau berdoa sebelumnya buat setiap kita. Boleh kita dudukkan kepala sebentar. Dan saya berdoa hari ini, firman ini menjadi firman yang memerdekakan kita. Because the truth shall set you free. Kebenaran itu memerdekakan. Saya berdoa setiap kita hari ini paham betul bahwa kita bisa menyembah Tuhan dengan pengertian yang baru ini. Kita bisa datang sama Tuhan tiap minggu, bahkan tiap hari di rumah kita, di kamar kita bisa datang sama Tuhan dengan bold, tanpa intimidasi, tanpa keraguan. You can come as you are, kapanpun, dimanapun. Kita akan menyembah Tuhan sebentar lagi. Tapi mari saat ini kita menyembah dengan berbeda. Kita menyembah dengan roh kita. Dari dalam hati kita tahu bahwa Tuhan kita besar layak disembah. Dan kita juga menyembah dalam kebenaran. Karena kita tahu kita udah dibenarkan sama darah Yesus. Bukan karena kita orang baik, tapi karena Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin. Aku berdoa hari ini buat setiap bapak, ibu, saudara, teman-temanku di ruangan ini. Aku berdoa sungguh Tuhan menyatakan diri kepada setiap mereka. Mereka masuk ke dalam dimensi penyembahan yang baru. Mereka bisa selalu datang sama Tuhan dengan semua beban mereka apa adanya. Tapi mereka gak akan tetap apa adanya. Karena hadirat Tuhan pasti mengubahkan mereka. Aku berdoa sampai mereka menyembah Tuhan. Di gereja ini, di rumah ini. Mereka mengalami Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di kehidupan mereka. Ada kelepasan terjadi. Ada breakthrough buat setiap pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Mari kita bagi berdiri sebentar. Mari arahkan hati kita sama Tuhan.
is our God. Come on. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. Biar Tuhan angkat setiap intimidasi hari ini. Tipuan iblis yang suka bilang kau nggak layak, engkau kotor, engkau nggak pantas datang sama Tuhan. Katakan enggak hari ini. Engkau anak Tuhan yang udah ditebus. Yesus mati buat engkau. Kau bisa datang punya hubungan yang intim sama Tuhan hari ini. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God, and all will see how great is our God. All will see how great is our God. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhanlah sumber kebenaran. Kami merasakan Tuhan, ada satu kemerdekaan, ada satu kebebasan dalam hidup kami. Ketika kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ajar kami mengerti tentang firman ini. Tanamkan dalam hati kami, jadi pegangan hidup kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, mengarahkan kami. Biar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Saya lagi dengan rasa syukur kita dan beri kemuliaan buat Tuhan kita. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you banget. Hari ini kita dapat firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Para asyir bisa melayani apabila Bapak Ibu yang belum mendapat roti tidak anggur bisa angkat tangan. Kita akan siap semua masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang berdiri Bapak Ibu sekali lagi untuk kita imani, kita baca iman rasuli dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita mulai, 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, ia lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita ambil roti. Roti yang ada di tangan kita ada firman Tuhan. Kalau sudah siap kita baca sebentar firman Tuhan ini.
Mari kita angkat roti di atas tinggi. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Makanya dia mati di kayu salib. Oleh karena itu, kita wajib mengampuni orang bersalah kepada kita. Karena kita orang-orang yang sudah diampuni. Makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus telah mencurahkan darah. Darah adalah kehidupan. Kehidupan yang sembuhkan kita, yang pulihkan kita, yang penuh mujizat dan keselamatan di dalam Yesus. Dan selalu setiap hari kita bisa mengalami terobosan yang baru. Katakan amin. Ambil dan minumlah dalam nama Yesus. Mari kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, keren banget. Puji Tuhan, kita udah dilayani oleh Pastor Aryan. Siapa yang diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan, Pastor Aryan. Terima kasih atas pelayanan Pastor Aryan dari ICC Bandung. Pesan Tuhan keren banget. Dikatakan bahwa Tuhan tuh ya, Tuhan Allah kita udah menciptakan begitu banyak bintang di langit. Kan indah banget ya kalau kita ngelihat bintang-bintang di langit ya. Tapi Tuhan masih mau cari penyembah yang benar. Penyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu kita semua yang ada di tempat ini, amin. Di CDC Bogor, amin. Keren banget, puji Tuhan. Saya mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada di tempat ini. Saya melihat ada wajah baru, ada dua orang di sebelah sini. Wow, kita sambut Bapak dan Ibu, selamat datang. Wuh. Wah, antusias banget ya. Terima kasih. Diharap kesediaannya Bapak dan Ibu nanti meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan hello tim kami di belakang. Terima kasih. Sekarang adalah waktu yang terindah kita menabur benih. Tuhan sudah menyediakan begitu banyak bagi kita. Waktu ini adalah waktu yang tepat. Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya, di bangku ada amplop. Bapak Ibu kalau mau memberikan persembahan dengan uang tunai bisa masukkan ke dalam amplop dan nanti selesai ibadah ini dimasukkan ke kotak yang ada di belakang. Atau Bapak Ibu juga boleh scan kris yang ada di sana di amplop. Jadi bisa scan aja atau juga melakukan transfer. Ada nomor rekening yang tercantum di sana, ada untuk persembahan, ada untuk persembahan perpuluhan, juga ada nomor rekeningnya, dan persembahan diakoni. Kenapa kita menabur benih? Yuk kita baca satu ayat.
Di Mazmur 126 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Ada di layar ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Waktu yang tepat hari ini, yuk kita menabur benih. Benih itu ditabur berarti disebarkan. Gitu. Kalau cuma satu butir, taruh. Kalau menabur benih, kita lepaskan. Yakin dan percaya, keadaan kita apapun, yang udah pernah ngerasain batang air yang kering, itu pun bahkan Tuhan pulihkan. Alir kembali. Saya yakin dan percaya, hari ini menabur dengan hati suka rela, sukacita, membawa dengan sungguh-sungguh ke depan Tuhan. Bapak Ibu akan pulang dengan sorak-sorai, membawa berkasnya masing. Amen. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kesempatan berikan ya. Inilah kami bawa apa yang berikan persembahan dan percaya memberkati setiap tangannya. Pahan sukacita, bukakan pintu kan yang kelihatan gak mungkin kau buat menjadi mungkin. Yakin dan Allah yang terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama amin. Silakan Bapak Ibu menyiapkan persembahannya, yang mau scan boleh, yang boleh, yang mau memasukkan uang tunainya. Saya berikan waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, keren banget, dan hari ini kita bisa beribadah. Tentu adalah ada volunteers yang mempersiapkan ini semua, mereka bawa barang dari ruko sekretariat kita, di setting di tempat ini kemarin, dan hari ini kita bisa beribadah. Kita ucapkan terima kasih volunteers semuanya, terima kasih, keren banget, wow, thank you volunteers. Ya, dan Bapak Ibu yang kepengen juga terlibat dalam pelayanan, terbuka banget, mari bergabung bersama-sama dengan kami. Bulan kemarin, akhir bulan kita juga baru selesai kelas Engage, dan udah banyak yang mau bergabung menjadi volunteers, keren banget ya, kami senang sekali. Itulah volunteers kita CDC Bogor. Dan minggu depan kita juga akan ibadah raya pada setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kita akan tetap ada di hotel ini, di Hotel Green Forest. Pada pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Krisnanto. Wow, ya, pastikan kita hadir dan menerima pesan Tuhan. Kita terus belajar, nggak berhenti hari ini, kita terus belajar. Dan anak-anak sekolah minggu juga tetap belajar, mereka akan terus bertumbuh. Mereka juga mengalami pengenalan akan Tuhan sejak usia kecilnya. Ibadah sekolah minggu CDC Kids juga akan diadakan pada pukul 9 pagi. Dan yang ini yang keren, ibadah Eros pada pukul 11.30 hari Minggu. Ya, minggu depan. Juga dilayani oleh Pastor Krisnanto. Nah, selain beribadah, kita juga datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ada waktu yang ditentukan ketika kita berjanji bersama-sama. Tentu kita sendiri masing-masing juga menyembah Tuhan sebagai penyembah yang benar. Ada waktu khusus, yaitu setiap hari Senin kita akan masuk ke dalam mesbah doa melalui Zoom pada pukul 7 malam. Yuk Bapak Ibu yang belum pernah ngerasain nikmatnya menyembah Tuhan bersama-sama. Biasanya cuma sendiri aja. Yuk, bergabung di dalam link Zoom nanti, bisa minta linknya ke Carousel Leader atau ke meja sekretariat yang ada di belakang yang belum pernah bergabung khususnya. Udah banyak yang gabung, tapi
Saya mau mengajak, sungguh-sungguh kita rasakan penyembahan bersama-sama. Asik banget kita benar-benar ngerasain pertolongan Tuhan, dan di sana ada report juga banyak sekali mujizat yang udah terjadi karena permintaan doa udah dijawab oleh Tuhan. Keren banget Tuhan kita. Dan kita juga doa onsite. Jadi kalau di Zoom kan kita nggak tatap muka gitu ya. Kita juga doa di ruko sekretariat kita. Untuk anak-anak Eros, mereka itu berdoanya setiap hari Rabu jam 5 sore. Yes, dan untuk yang umum nih Bapak Ibu pulang kerja boleh bergabung setiap hari Kamis pukul 6 sore di ruko sekretariat kita di ruko Panorama Pamoyanan ya. Yuk mari bergabung. Dan yang keren kita udah siapkan yaitu pada tanggal 16 Oktober, hari Rabu itu. Hari Rabu 16 Oktober kita akan mengadakan yang namanya Worship Prayer Night. Yes. Acara ini kita siapkan, jadi pada minggu itu nanti Carousel Leader pertemuan Carousel akan bergabung semuanya di Green Forest Hotel pada pukul 6 sore. Kita akan menyembah bersama-sama, kita akan berdoa bersama-sama. Pastikan semua hadir, nanti akan dibantu oleh Carousel Leadernya ya. Kita akan data, yuk jangan ada yang ketinggalan, semua hadir, siapkan waktunya. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober jam 6 sore di hotel ini. Ya. Dan satu lagi nih, sebelum kita Carousel ya, jadwal Carousel kita perhatikan ya. Ada kelas lagi yang terakhir yaitu kelas expand dari Spiritual Journey ya, tanggal 27 Oktober. Teman-teman kita yang udah ikut kelas pertama, kedua, dan ketiga, pastikan hadir di kelas keempat. Udah dibuka pendaftarannya, ya jangan ketinggalan. Biayanya Rp50.000, udah dapat buku dan makan siang. Ya, mentor juga udah siap, udah semangat banget. Kita akan belajar lagi, satu sesi terakhir, kelas expand. Dan setelah itu lulus. Dan udah menjadi murid Kristus dan siap maju berperang. Dan ngelihat banyak sekali kemenangan yang kita raih, amin. Ya itu kelas expand kelas kita siapkan. Dan pertemuan Carousel ada di setiap tengah minggu, Bapak Ibu ayo bergabung. Ada tinggal beberapa lagi yang belum bergabung di dalam kelompok Carousel. Yuk mari, jangan ragu-ragu, jangan malu karena kalau tinggal sendiri kita sepi. Tapi kalau kita bersama-sama itu indah banget. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling mendoakan. Itulah kekuatan kita, amin. Yuk ikut Carousel, di sana nanti akan ada Carousel keluarga, ada juga Carousel yang khusus ibu-ibu, ada Carousel remaja dan youth, ada juga young adult, mereka udah kerja gitu ya. Terus ada juga Carousel yang bapak-bapak, pokoknya gabung deh. Kalau yang belum gabung, rugi belum gabung, ada di sana ya. Itu ya, gabung di Carousel ya. Gak rugi, benar. Rasakan. Sukacitanya itu kayak teman-teman kita yang lainnya ini. Ya, oke. Setelah ini kita akan coffee time dulu. Kita ngobrol-ngobrol, kita ceritain kebaikan Tuhan. Jangan lupa bersaksi, karena setiap kita menceritakan kebaikan Tuhan, makin banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Amin. Itu pengumuman hari ini. Senang sekali berada di ruang ibadah ini dan kita selalu menikmati hadirat Tuhan. Saya mengundang Pastor Kristanto untuk menutup ibadah siang hari ini dan doa berkat. Saya undang bangkit berdiri, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita hari ini dapat sesuatu dari firman Tuhan. Wow, kasih tos kiri kanan. Aku senang berada di tempat ini. Luar biasa. Nyanyi. Luar biasa, wow. Gereja adalah keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kita keluarga di dalam Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita dapat sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau menerima kita apa adanya. Amin. Wow, Tuhan yang tadi diceritakan itu menggambarkan
begitu besar, itu mulia, itu agung, yang mau menerima kita apa adanya. Sesuatu yang kita dapat hari ini, kebayang gak? Begitu baiknya Tuhan, begitu penuh kasih Tuhan kepada kita. Bahkan kita ingat terus melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita orang yang berdosa. Dan hari ini kita dapat sesuatu, pegang dengan iman. Begitu besar kasihnya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.